Hai Bapak dan Ibu semua, selamat datang di Taman Nasional Komodo. Bagaimana? Apakah masih semangat? Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Elci, saya akan menjadi pemandu Bapak dan Ibu sekalian selama berada di Taman Nasional Komodo. Oke, sebelum kita trekking, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah mengenai binatang komodo. Jadi masyarakat di sini percaya bahwa komodo itu berasal dari rahim manusia, satu rahim dengan manusia, karena dari sejarahnya konon katanya ada seorang putri cantik bernama Putri Naga menikah dengan lelaki di seberang desa, kemudian mengandung anak kembar. Pada saat melahirkan ternyata anak kembar ini berbeda, di mana yang satunya itu manusia normal dan satunya lagi itu berwujud seperti binatang atau komodo ya. Kemudian mereka membuang komodo ini di tengah hutan. Nah, kembarannya yang satu ini yang seperti yang normal ini tidak mengetahui bahwa dia memiliki kembaran yang berbeda wujudnya dari manusia-manusia atau dari dirinya. Pada suatu ketika dia ke tengah hutan untuk berburu rusa, dan pada saat itu dia tidak sengaja bertemu dengan komodo atau melihat komodo tersebut. Dia ingin hendak menombak komodo tersebut, tapi tiba-tiba sang ibu datang dan langsung mencegah anak tersebut dan langsung menceritakan siapa sebenarnya komodo itu. Dan pada saat itu juga masyarakat di desa komodo atau masyarakat yang tinggal di pulau kecil itu percaya bahwa komodo itu mereka percaya bahwa komodo ini satu rahim dengan mereka. Kemudian Bapak dan Ibu, ada pun cerita yang satu lagi mungkin kedengarannya sangat berbeda jauh dari cerita rakyat dari desa Komodo, yaitu komodo ditemukan pada tahun 1910 oleh kolonel Belanda bernama Van Steenbroek. Pada saat itu dia melakukan perjalanan ke Pulau Flores, terutama di Pulau Komodo. Kemudian dia melihat seekor komodo dan membunuhnya, kemudian dibawa ke Museum Bogor untuk diteliti. Nah, setelah itu dia mempublikasikan kepada masyarakat, menyatakan bahwa di Pulau Flores, di Pulau Komodo terdapat pulau kecil bernama Pulau Naga. Kemudian setelah beberapa tahun setelah itu, komodo dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Kemudian Bapak dan Ibu, jumlah komodo sendiri pada tahun 2022 mencapai 3.300 ekor komodo dengan luas Pulau Komodo sendiri itu sekitar 1.733 km persegi. Selain binatang komodo, di sini juga terdapat beberapa binatang seperti ular, kerbau liar, babi hutan, rusa, dan beberapa jenis burung, diantaranya gagak hitam dan kakatua jamur kuning. Kemudian terdapat juga beberapa jenis tumbuhan seperti pohon asam, pohon bidara, dan beberapa pohon-pohon lainnya. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ketika datang ke Pulau Komodo ke Loh Liang, karena di sini kita menyediakan berbagai macam souvenir lokal seperti kain adat dari Pulau Flores dan di sekitarnya. Kemudian juga baju yang gambarnya itu gambar-gambar komodo yang Bapak dan Ibu. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah berkunjung ke tempat ini. Kemudian tidak usah khawatir, kita juga menyediakan kedai-kedai kecil, menyediakan berbagai minuman dingin dan juga snack-snack yang masyarakat jual di sini. Selain itu Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan informasi yang mungkin agak di luar yang ada di Loh Liang ini. Saya akan menjelaskan di Taman Nasional Komodo ini terdapat 5 pulau besar, di mana diantaranya itu Pulau Padar, pasti Bapak dan Ibu sudah tahu. Kemudian Pulau Komodo, Gili Lawa, Gili Motang, dan Nusa Kode. Kemudian masyarakat di Kampung Komodo mata pencahariannya itu diantaranya nelayan yang jual souvenir dan juga yang mendirikan UKM kecil di sini maupun yang keluar dari daerah yaitu ke pusat kota, ke pusat ibu kota di Labuan Bajo.
Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian kita akan memilih jalur trekking yaitu medium trek. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih dan selamat menikmati.